Hai Arif, apa kabar? Hai Mbak Nura, baik. Iya. Nah, teman-teman, di sini ada Arif yang sudah sekitar 4 tahun kerja di Jepang. Nah, Arif 2 kali pindah kerjaan ya. Yang pertama konstruksi, yang kedua sekarang kerjanya sebagai caregiver. Nah, di sini aku mau nanya nih Rif tentang visa. Kan pasti untuk awal mula eh, berangkat ke Jepang itu kan perlu visa ya atau izin kerja. Nah itu gimana sih awal-awalnya gitu untuk bisa daftar dari Indonesia? Kalau Kensusnya itu kita namanya visa training gitulah, visa magang gitu kan. Jadi untuk dapetin visa itu ya semuanya udah diurus sama LPK sih sebenarnya. Mm-mm. Jadi kita terima jadinya aja sih. Waktu dulu kan saya nggak punya paspor. Waktu pertama pertama mau ke Jepang itu, Mm-mm. paspor kita bikin ya kita ke imigrasi gitu kan, bikin paspor. Setelah itu sampai paspor udah jadi kan baru bisa bikin visa itu kan. Habis itu baru visa kita di apply itu setelah 6 bulan pendidikan gitu kan. 5 bulan kelima kalau nggak salah visa itu baru dibikin kan. Mm-mm. Jadi kurang lebih LPK-nya yang urusin ya? LPK yang ngurus sih. Kita ya LPK minta kita datang ke sini ya kita datang gitu kan. Apa namanya kayak datang ke imigrasi kan karena perlu orang kan buat diwawancara atau gimana kan, Mm. kita ikutin gitu kan. Habis itu ya visa udah turun, udah visa. Dan pertama kan bukan visa kan, namanya COE gitu kan, namanya apa sih, Certificate of Eligibility kali ya. Semacam Buat apa daftar. sih? Invitation gitu ya? Kayak, mm-mm. Pertama itu kita butuh, kalau sebelum daftar visa itu kita butuh namanya COE buat daftar visa. Nah, kalau boleh tahu waktu itu Arif pakai LPK apa sih gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau daftar kerja konstruksi seperti Arif itu kemana? Hmm, saya dulu di LPK namanya LPK Minori, itu di Cikarang. Itu waktu Oke. magang ya, 3 tahun. Maksudnya ya di Minori itu ya ya bersyukur, dibilang bersyukur ya sangat-sangat bersyukur sih. Lewat Minori akhirnya bisa bisa juga kan ke Jepang gitu. Sebenarnya kalau di Minori itu benar-benar, maksudnya kan termasuknya LPK besar itu Minori. Jadi Mm-mm. apa namanya pemagangnya, anak-anak yang daftarnya itu benar-benar banyak juga sih, udah berapa tahun gitu. Iya. Itu kamu tuh mesti ini nggak sih bayar ke Minori atau apa namanya mereka yang nalangin terus nanti kemudian gaji dipotong apa semua muanya gratis? Di Minori itu sistemnya pertama itu yang kita kan daftar lewat Iya. online terus ngisi formulir gitu, banyak banget gitu ngisi formulir lewat online. Kita nunggu dipanggil. Setelah dipanggil kita ikutin tes awal gitu. Tes awal itu ya semacam tes fisik terus psikotes gitu kan. Oh ada Setelah tesnya, jadi nggak bisa langsung ya? ada nggak bisa. Mm-mm. Setelah tes awal itu selesai dan dinyatakan lulus, kita nunggu ada lowongan apa yang ada lowongan apa yang buka gitu. Dan Mm-mm. emang sekarang ini lowongan konstruksi itu emang banyak banget sih, hampir ya, gampang masuknya juga. Jadi Apa saya sekarang udah juga termasuk open ya? konstruksi. Udah Ah, open ya sekarang ya? Apa namanya? Jepang udah nggak tertutup oh, lagi sama sama orang luar udah ya udah nggak sih? udah open lagi. Udah orang pekerja masuk ke Jepang udah bisa lagi sih. Iya, iya. Terus kan
Arif ini pulang ke Indonesia terus kerjanya switch jadi caregiver. Itu apakah visanya masih bareng gabung sama Minori itu? Apa Arif bikin visa sendiri? Setelah 3 tahun magang itu kan benar-benar magang itu cuma 3 tahun doang dalam seumur hidup sih katanya ya kalau di Jepang ya. Visa magang itu cuma dapat sekali doang 3 tahun. Jadi setelah magang selesai itu kita nggak bisa, visa itu ya udah habis gitu. Jadi kita kalau mau datang lagi ke Jepang kita bikin visa baru. Dan sebelum saya pulang itu saya akan dengar-dengar ada visa yang namanya visa apa namanya spesialis worker gitu yang sekarang ini. Jadi sebelum itu saya cari-cari info dulu dan ikutin tes-tes dulu di Jepang gitu. Setelah itu setelah pulang itu mau daftar visa baru, visa kerja, nyari sejenis LPK lagi gitu, beda LPK jadi sama Minori. Oh, jadi kamu lewat LPK ya? Maksudnya bukan yang kayak daftar sendiri kayak gitu, bukan ya? Bukan daftar sendiri sih, kita melalui dibilang LPK kali ya, LPK kali. Penyalur sih ya. Penyalur gitu lah. Jadi kita daftar lagi lewat penyalur gitu, tapi sistemnya ya kalau dulu kan visa magang itu ya kayak belajar kan, belajar sambil kerja. Kalau sekarang kan visa yang benar-benar kerja gitu. Ke lembaga penyalur itu kamu mesti bayar nggak sih? Dulu kayaknya enggak sih karena kita nggak belajar sih. Kalau di Minori dulu kan kita bayar. Kalau soalnya kita benar-benar kayak masuk sekolah gitu, kita belajar bahasa. Kalau sekarang bahasa sertifikatnya udah ada, jadi tinggal ngurus dokumen-dokumen doang. Jadi cuma bayar kayak bayar pengurusan gitu sih. Oh, paham. Jadi lebih kayak agen lah ya, semacam gitu ya. Iya. Ngerti. Jadi kalau Minori itu kamu bayar dulu apa nanti gajinya dipotong sih? Ada nominal bayarannya, tapi setelah berangkat di Jepang kita baru dicicil gitu. Jadi bayarnya setelah kita kerja di Jepang. Jadi dia nalangin dulu lah ya ibaratnya gitu. Jadi nggak bayar di muka. Itu kalau boleh tahu totalnya bayar berapa tuh Rif selama kerja 3 tahun gitu? Dulu saya itu sekitar Minori itu 35 juta. 35 jutaan. 35 juta mesti lunasnya ada tenggat waktunya nggak? Kalau dulu saya itu setahun, kalau bisa setahun harus lunas sih. Oh gitu, setahun lunas.